Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu objek dan kelas, abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritance beserta contoh codingannya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama di sini ada objek dan kelas. Objek adalah instance dari kelas. Maksudnya jika kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek, lalu instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya itu dari kelas buah kita dapat membuat objeknya itu seperti mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelasnya sendiri adalah prototipe atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu, dan untuk fungsinya itu sendiri untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Kelas juga merupakan suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek yang lain. Dan di sini saya menggunakan akses modifiernya itu public. Jadi sebenarnya ada tiga ya, ada tiga macam, yaitu ada public, private, dan protected. Dan kalau public itu fungsinya untuk bisa diakses oleh siapapun di luar kelas ini. Kalau private di dalam kelas ini, jadi dia nggak keluar kemana-mana. Dan kalau protected, jika properti dan metode ditetapkan dengan protected, berarti properti dan metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Dan jika ada yang ingin mencontoh codingan ini, silahkan ya, jadi tidak masalah buat saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu abstraksi. Jadi langsung saja, abstraksi adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi. Dengan kata lain, abstraksi tidak dapat dijadikan sebuah objek, di mana pada dasarnya penggunaan abstrak dalam pemrograman berorientasi objek adalah sebagai kerangka dasar dalam menciptakan berbagai kemudahan yang akan digunakan untuk pengembangan program yang akan kita buat. Fungsi abstrak itu sendiri sebagai sebuah kerangka yang tujuannya untuk menurunkan metode pada kelas yang lain yang ingin menggunakan jasa abstrak itu sendiri. Maka untuk penjelasan singkatnya, pemrograman abstrak di sini apabila diturunkan pada sebuah kelas, maka metode yang terdapat pada sebuah kelas abstrak tersebut wajib diimplementasikan pada kelas turunannya dengan tujuan sebagai kerangka kerja sebagai standarisasi penulisan kode program yang ingin dibuat. Lalu saya langsung menuju ke penjelasan berikutnya, yaitu enkapsulasi. Apa sih yang dimaksud enkapsulasi itu? Yaitu metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuannya itu untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Dan ini adalah contoh codingan enkapsulasi pada PHP. Dan ini untuk pembuatan kelasnya. Lalu ini untuk pembuatan public propertinya, dan untuk pembuatan public metodenya saya menggunakan public function hidupkan komputer, lalu return hidupkan komputer. Lalu untuk pembuatan objek dari kelas komputer atau instansi, dan untuk set propertinya seperti ini. Dan kemudian untuk tampilan properti kita menggunakan komputer Bambang, ini Bambang nama pemiliknya. Dan ini untuk tampilan propertinya seperti ini, lalu tampilan metodenya seperti ini. Lalu kemudian saya akan langsung menuju ke codingan selanjutnya, yaitu polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki signature metode yang sama. Kemudian pada kode
program ini saya membuat satu abstrak, kelas komputer, dan satu interface mouse. Keduanya kemudian diturunkan kepada 3 kelas, yaitu kelas laptop, PC, dan Chromebook. Dan penjelasan singkat dari pemrograman ini adalah selama sebuah kelas diturunkan dari abstrak kelas dan menggunakan interface mouse, booting OS komputer, dan fungsi double klik komputer akan selalu berhasil dijalankan terlepas dari nama dan implementasi metode yang digunakan. Dan ini untuk menjalankan fungsinya. Kemudian yang ini untuk memproses objek, lalu yang ini untuk pembuatan objek kelas di atas. Kemudian saya akan masuk ke bahasa pemrograman yang terakhir, yaitu inheritance atau pewarisan penurunan. Adalah sebuah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang diturunkan itu biasa disebut dengan kelas induk, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan itu bisa disebut juga sebagai kelas anak, derived class, atau hair class. Lalu untuk pembuatan kelas induknya seperti ini. Kemudian untuk menurunkan kelas laptop ke handphone seperti ini ya. Lalu untuk pembuatan objek dari kelas handphone seperti ini dan isi properti objek seperti ini. Dan untuk pemanggilan metode objeknya juga seperti ini. Jadi jika ingin dicontoh silahkan ya. Baik, itu saja pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sangaji. Sekian dan